Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Mendongeng Bersama Tefoni? Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kita sekarang menuju video ke berapa teman-teman? Ke-16 ya. Video ke-16 ini adalah video tentang Mandi Darah Naga Sakti, cerita dari negeri antah berantah. Ini cerita dongeng Nusantara, teman-teman, tetapi ini dari daerah mananya ini tidak terdefinisi. Jadi di buku ini Mandi Darah Naga Sakti, cerita dari negeri antah berantah. Tefoni masih sarikan dari buku kumpulan cerita rakyat Nusantara, legenda karya Ember Rahimsyah yang diterbitkan oleh CV Pustaka Agung Harapan. Jangan lupa sebelum melanjutkan, Tefon ingatkan untuk subscribe channel ini, like, comment, share, dan semoga teman-teman berbahagia karena adanya channel ini. Juga menambah pengetahuan untuk mengambil hikmah dari setiap cerita yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kisah Mandi Darah Naga Sakti, cerita dari negeri antah berantah. Ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ringin Anom. Rajanya bernama Prabu Aryo Seto. Raja mempunyai seorang putri bernama Putri Kemuning. Prabu Aryo Seto memerintah dengan adil dan bijaksana. Maka Kerajaan Ringin Anom terkenal tentram, makmur, tidak pernah terjadi kekacauan. Namun, Prabu Aryo Seto sangat masyghul ketika putrinya, Putri Kemuning, terserang penyakit langka yaitu keringat berbau tidak sedap. Sang Prabu berusaha sekuat tenaga mencari obat, mencari tabib agar sakit Putri Kemuning dapat tersembuhkan. Berbagai upaya dilakukan seperti makan daun kemangi, beluntas, juga tidak berhasil. Usaha terakhir dilakukan Prabu Aryo Seto yaitu bersemadi, minta petunjuk Tuhan agar penyakit langka itu dapat tersembuhkan. Pada saat semadi, Prabu Aryo Seto mendengar suara. Hai Prabu Aryo Seto, bila engkau ingin putrimu sembuh seperti semula, adakanlah sayembara. Isi sayembara adalah barang siapa dapat memetik daun simaganda yang tumbuh dalam gua di kaki gunung Argadumadi, yang dijaga oleh seekor ular naga sakti dan selalu menyemburkan api dari mulutnya. Siapa berhasil memetik daun akan mendapat hadiah sebagai menantu sang raja. Dan daun simaganda harus dimakan oleh Putri Kemuning. Seminggu setelah sayembara diumumkan, Kerajaan Ringin Anom kebanjiran peserta sayembara. Mereka menginginkan hadiah yang menggiurkan. Pada hari ke-7 datanglah seorang pemuda buruk rupa yang menderita sakit budug. Karena penyakit tersebut ia dinamakan Jaka Budug. Ia menghadap Sang Prabu dengan maksud membantu menyembuhkan penyakit langka Putri Kemuning. Ia berdatang dan menyembah Sang Prabu. Ampun tuanku, hamba mohon ampun. Hamba memberanikan diri mengikuti sayembara untuk meringankan penderitaan sang putri. Sang raja tertegun. Ia tatap tubuh Jaka Budug yang buruk rupa. Hatinya galau. Seandainya pemuda itu berhasil, apakah putrinya bersedia menjadi istrinya? Namun ia adalah raja yang dikenal adil dan bijaksana. Tak mungkin ia membeda-bedakan keadaan rakyatnya. Maka berkatalah ia, Baiklah Jaka Budug, kau juga rakyatku. Keinginanmu kuterima. Engkau boleh mengikuti sayembara ini. Kemudian sembah Jaka Budug. Ampun tuanku, hamba mohon kepada tuanku sang raja. Sebelum melaksanakan tugas, apakah diperkenankan melihat keadaan sang putri? Kemudian sang baginda menjawab, Silahkan. Setelah melihat keadaan Putri Kemuning, Jaka Budug mohon diri untuk melanjutkan tugas mengambil daun simaganda. Dari kejauhan, Jaka Budug telah dapat melihat semburan api dari mulut naga sakti penjaga pohon simaganda.
Jaka Budug dengan gesitnya memainkan pedang yang dibawanya mengenai badan ular naga. Badan ular yang terkena goresan pedang mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai badan Jaka Budug. Anehnya, badan Jaka Budug seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit budug. Melihat tubuh dirinya bersih, Jaka Budug berjuang keras untuk membunuh ular naga sakti. Dengan kemampuan dan kelincahan Jaka Budug, akhirnya naga sakti mati terbunuh. Pedang menancap pada leher ular dan darah memancar dengan derasnya. Oleh Jaka Budug, darah ular dipakai untuk mencuci wajahnya dan membasahi seluruh tubuhnya. Seketika badan Jaka Budug bersih tanpa ada bekas dari penyakit yang dideritanya. Setelah ular naga mati, maka Jaka Budug segera mengambil beberapa lembar daun simaganda, lalu dipersembahkan kepada Prabu Aryo Seto. Anak muda, siapakah kau ini? Hamba adalah Jaka Budug, tuanku. Tapi Jaka Budug badan dan wajahnya tidak setampan engkau. Inilah karunia dewata, tuanku. Tubuh dan wajah hamba berubah karena mandi darah si naga sakti. Jaka Budug kemudian menceritakan pengalamannya sewaktu melawan ular naga sakti. Mendengar cerita tersebut, Prabu Aryo Seto merasa senang sekali. Putri Kemuning makan daun simaganda, sehabis makan terjadi suatu keajaiban. Putri Kemuning menjadi sehat kembali. Kini bau keringat Putri Kemuning kembali harum. Sesuai dengan janji Prabu Aryo Seto, maka Jaka Budug diambil menantu, dipersuntingkan dengan Putri Kemuning. Jaka Budug dan Putri Kemuning hidup bahagia sebagai pewaris tahta. Demikian cerita mandi darah naga sakti ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini untuk senantiasa tulus dalam melakukan segala hal, karena ketulusan kita akan kembali kepada kehidupan kita. Baik teman-teman, jangan lupa ya untuk komen di bawah sebagai bentuk apresiasi kepada channel Mendongeng Bersama Tefoni. Apabila ada hal yang kurang berkenan, Tefoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.